Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang bertema tentang sebuah perampokan. Namun hasilnya bukan untuk memperkaya diri, melainkan hasilnya akan disumbangkan ke sebuah yayasan dan panti asuhan. Dan bagaimanakah keseruan film ini? Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana penjara di Los Angeles. Saat itu tengah terjadi sebuah keributan yang sangat menghebohkan, yakni dengan adanya seorang narapidana berbahaya yang bernama Richard. Dirinya saat itu berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Namun anehnya semua penjaga tidak ada yang tahu kemana Richard pergi. Bahkan teman satu selnya yang sudah bersama selama 3 tahun, dirinya juga tidak tahu kalau Richard telah kabur. Maka dengan perihal tersebut otomatis membuat Scott sangat merasa khawatir dengan hilangnya Richard. Scott adalah sang pengelola penjara tersebut yang memiliki penjagaan bisa dikatakan sangat ketat. Bahkan kepergian Richard ini sangat mengundang perhatiannya, karena ia yakin apabila Richard tidak mungkin sekedar kabur. Tentunya Richard saat ini sedang menyusun sebuah rencana. Sementara itu Richard kini sudah menikmati kebebasannya di sebuah bar eksklusif khusus orang kaya. Kemudian di sini Richard bertemu dengan seorang pemuda kaya raya yang bernama Prince. Sesuatu yang menarik perhatian Richard adalah jam tangan mewah yang ada dalam pergelangan tangannya. Karena kabarnya jam tangan tersebut hanya ada 2 buah di dunia ini. Kemudian dengan trik lamanya, Richard pun berusaha untuk mencuri dompet milik Prince. Namun sayangnya triknya tidak berhasil. Alhasil karena perihal tersebut akhirnya Richard pun ditangkap oleh pengawalnya. Dan ternyata Prince adalah seorang pangeran yang memiliki banyak pengawal. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya gagal, karena sebenarnya Richard mendapat kunci apartemennya Prince. Kemudian saat itu dengan hati-hati, Richard mencari koleksi jam tangan milik Prince. Hingga pada akhirnya Richard pun berhasil mendapatkan jam tangan mewah tersebut. Kemudian tanpa menunggu lama Richard langsung pergi dari tempat itu. Sementara Prince yang baru saja masuk ke kamarnya, akhirnya dirinya pun menyadari apabila jam tangannya kini sudah hilang di tangan pencuri. Kemudian dirinya pun menyuruh para pengawalnya untuk mencari si pencuri Richard tersebut. Di waktu yang bersamaan, sementara Scott yang mendapati kabar apabila Richard berada di hotel mewah ini, dirinya pun bersama FBI berbagi tugas untuk mencari Richard. Namun sepertinya Richard adalah seorang perampok yang jenius dan berpengalaman. Dirinya pun berhasil keluar dari gedung tersebut yang kemudian mendapati sebuah mobil mewah di depan lobi hotel. Dan ternyata supir mobil tersebut adalah Prince, si pemilik jam yang Richard curi. Sebenarnya Prince menemui Richard bukan tanpa alasan. Dirinya sengaja pura-pura menyelamatkan, antara lain untuk merebut perhatiannya, meskipun dirinya harus dikejar-kejar oleh polisi. Setelah berhasil dari kejaran polisi, di sini Prince mengajak Richard untuk bergabung dalam kelompok kriminalnya yang dijuluki Misfit. Di antaranya orang-orang tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Richard. Salah satunya si pria ini yang bernama Ringo. Dia adalah orang yang pandai menyamar dan menentukan target perampokan. Kini selain Ringo ada juga seorang pria yang bernama Wick. Diketahui apabila Wick adalah seorang ahli dalam bidang peledakan. Karena sejak kecil Wick memang hobi bermain petasan. Kemudian dalam kelompok ini juga ada seorang wanita yang bernama Violet. Sejak kecil Violet tidak pernah mengenal ayahnya.
sehingga Violet cenderung membenci kaum laki-laki. Namun karena hal tersebut justru menjadikan dirinya wanita yang tangguh dan bisa diandalkan dalam kelompok kriminal ini. Setelah perkenalan singkat ini dengan anggota Misfit, ternyata Richard merasa tidak terkesan sama sekali. Karena selama ini Richard bekerja sendiri sehingga tak punya alasan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian di sini Brin mengatakan apabila perampokannya kali ini sedang mengincar ratusan kilo emas, yakni bernilai jutaan dolar. Meskipun Brin berkata demikian, namun di sini Richard tampaknya tidak tertarik. Maka dengan ini Richard memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok tersebut dan memilih untuk mendatangi pesta-pesta orang kaya di hotel-hotel mewah. Dan salah satunya adalah hotel yang berada di Abu Dhabi. Beberapa saat kemudian Richard pun bertemu dengan seorang pria yang memakai jam tangan mahal. Di sini lagi-lagi jam tangan tersebut menarik perhatiannya. Karena Richard tahu bila pemilik jam tangan seperti itu tentunya bukan orang sembarangan. Maka di sini Richard pun menggunakan trik lama agar bisa mencuri dompet dari orang tersebut. Ketika dirinya berniat untuk keluar, di sini Richard justru malah bersenggolan dengan seorang gadis yang tampak berburu-buru saat itu. Namun rupanya perempuan itu menyisipkan sebuah dompet anak-anak yang mengingatkan Richard terhadap seseorang. Maka seketika Richard mengejar perempuan itu. Dan ternyata dugaannya benar saja. Karena dia adalah putri perempuannya Richard yang bernama Hope. Di sini Hope berkata pada ayahnya bila dirinya merasa trauma dengan yang namanya pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena menyaksikan perpisahan kedua orang tuanya. Namun menurut Hope, yang lalu biarlah berlalu karena ibunya Hope kini sudah menikah lagi. Sementara dalam hati Hope sebenarnya merasa iba pada ayahnya dan berharap apabila ayahnya juga bisa berbahagia lagi di masa mendatang. Kemudian setelah itu mereka pun berpisah. Namun bagi Richard, pertemuan yang singkat dengan Hope, anak sematawayangnya, justru menimbulkan pergolakan batin. Kemudian dirinya pun tiba-tiba saja teringat dengan tawaran dari Brin. Kemudian di hari berikutnya Richard memutuskan untuk menemui kelompok Misfit dan bersedia untuk bekerja sama, asalkan Richard menjadi pemimpinnya. Bahkan di sini Richard meminta jatah separuh dari hasil perampokannya nanti. Namun alangkah terkejutnya Richard setelah kelompok ini berkata, sebenarnya hasil rampokan tersebut bukan untuk mereka, melainkan untuk disumbangkan ke sebuah yayasan anak-anak secara anonim. Mendengar pernyataan tersebut, Richard sungguh tidak menyangka ternyata ada kelompok perampok yang baik di dunia ini. Akhirnya dengan ini Richard pun mau bekerja sama, bahkan dirinya tanpa minta bayaran sepeser pun. Namun sepertinya kejutan tidak berhenti sampai di situ. Kedatangan Richard ternyata sebelumnya sudah direncanakan oleh Hope. Awalnya Hope meminta kelompok Misfit ini untuk menyelesaikan misi perampokannya. Namun Hope berpikir, merasa bila kelompok ini akan membutuhkan bantuan sang ayah. Singkat cerita dalam hal ini, Richard memutuskan untuk bergabung. Kemudian tidak harus memakan waktu yang lama, mereka pun segera merencanakan perampokan ini. Kemudian perencanaan diawali dengan memprediksi lokasi berangkas emas yang dikabarkan berada di sebuah penjara milik Scott. Sedangkan denah lokasi yang berhasil didapatkan oleh Richard diprediksi bila lokasi emas itu berada tepat di bawah toilet penjara. Kemudian di keesokan harinya rombongan perampok ini harus segera pergi. Namun karena Richard saat ini masih menjadi buronan FBI, akhirnya mereka pun harus melewati padang pasir yang panas. Akhirnya mereka harus beristirahat di tengah gurun ketika hari mulai gelap.
Di tempat peristirahatan, Hope saat itu terlihat murung, sehingga Richard pun mendekatinya. Kemudian di sini Richard mendadak merasa bersalah karena merasa telah meninggalkan sang putri saat masih kecil. Meskipun hal tersebut dirinya lakukan demi kebaikan mereka semua. Maka oleh karena itu Richard pun berjanji untuk melakukan misi ini semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan Hope. Kemudian di keesokan harinya mereka sampai ke sebuah penginapan. Setelah itu mereka pun mengadakan rapat lanjutan. Kali ini Richard membagi mereka dalam beberapa kelompok. Untuk yang pertama ada Richard dan Ringo yang sengaja menyamar untuk mengamati transaksi emas yang dilakukan oleh Hirawa dengan orang-orang suruhan Scott. Kemudian di keesokan harinya diam-diam Richard menukar emas itu dengan koper yang berisi buku agar Scott dianggap seorang penipu oleh Hirawa. Dan ternyata trik tersebut pun berhasil. Namun rupanya Hirawa masih memberi kesempatan kepada Scott asalkan mereka bisa bertemu langsung dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Kemudian di hari berikutnya, Ringo sengaja mendatangi penjara tersebut dan mengaku sebagai pengawas makanan di dalam penjara. Kemudian Ringo memeriksa kondisi dapur dan pura-pura berkata bila mesin uap mereka sudah tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, Ringo pun meminta kepala sipir untuk segera mengganti mesin uapnya. Kemudian kepala sipir pun menelpon produsen mesin uap yang sebenarnya terhubung langsung dengan Richard. Kemudian dirinya pun memesan 2 unit mesin uap pada Richard. Maka tanpa tunggu lama Richard pun segera mengirimkan pesanan tersebut ke penjara. Setelah situasi dianggap aman, kemudian mereka pun menukar baju seragam pabriknya dengan pakaian napi. Kemudian setelah itu Richard dan Wick mereka berpura-pura bertugas di dapur untuk menyiapkan makanan untuk para napi lain. Saat itu tanpa sepengetahuan sipir, Wick memasukkan bakteri ke dalam makanan mereka yang membuat setengah dari narapidana di penjara itu mengalami keracunan sementara. Di saat penjara ini sedang kacau balau, Richard dan Wick secara diam-diam menyusup ke toilet. Mereka berusaha membongkar berangkas emas itu dan kemudian meledakkannya di waktu yang bersamaan dengan bom mobil di depan penjara. Pada awalnya Scott mengira bila ledakan itu hanya berasal dari teror mobil. Ketika semua orang fokusnya terpecah belah sementara Richard dan Wick, dirinya bisa leluasa mengeluarkan emas-emas itu dari dalam berangkas. Sementara itu Scott yang tadinya hanya memeriksa melalui CCTV, akhirnya merasa curiga. Ia pun segera membuktikan dengan memeriksa berangkasnya secara langsung. Dan ternyata kini berangkas emasnya sudah tidak ada isinya. Kemudian Scott dengan panik berusaha untuk mencarinya. Dan kebetulan Scott berpapasan dengan Richard yang saat itu sedang menyamar sebagai dokter. Namun sialnya, penyamaran Richard dan Wick hampir saja terbongkar ketika emasnya terjatuh. Namun untungnya mereka masih bisa melarikan diri dan membuat Scott kehilangan jejak mereka. Namun saat itu Scott sangat yakin apabila perampok itu belum terlalu jauh. Kemudian Scott berusaha memblokade jalanan. Pada saat itu kekhawatiran Scott bukan tentang emasnya saja yang hilang, karena Hirawa sebentar lagi akan tiba untuk menagih bayarannya. Bahkan saat itu Scott yakin bila perampok ini dipimpin oleh Richard. Dan tidak lama kemudian anak buahnya pun menelpon apabila mereka telah berhasil menemukan putrinya Richard dan sedang menyanderanya. Sementara itu kelompok Misfit yang lain merasa bahagia karena misi mereka telah berhasil. Sehingga Prin yang menyetir mobil itu menyadari bila sedang dikejar oleh Scott. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun akhirnya setelah kelompok Misfit merasa terpojok, dirinya pun harus menghadapi para polisi. Awalnya Scott berpikir apabila para perampok ini telah membawa emasnya.
Namun ketika Scott memeriksanya, dirinya hanya menemukan sebuah truk yang kosong. Kemudian di sini Scott menanyakan posisi Richard karena sangat yakin apabila Richard adalah dalang dari semua ini. Namun pada saat itu tim Misfit tidak mau mengaku sekalipun Scott mengancamnya dengan pistol. Mengetahui tim Misfit terancam tanpa diduga, Misfit langsung dilindungi oleh pengawal kerajaan yang katanya adalah pasukan pengawal Prince. Kemudian di waktu yang bersamaan, saat itu Hirawa pun datang. Karena Hirawa saat itu melihat peristiwa ini secara langsung, dengan ini Hirawa pun tidak akan lagi berbisnis dengan Scott. Cerita sedikit mundur ketika terjadi kehebohan di dalam penjara. Di sana Richard dan Wick memisahkan diri. Kemudian Richard berusaha untuk melelehkan emas tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah patung pajangan yang ada di penjara. Maka untuk itulah mereka berhasil membawa emas itu keluar dari penjara. Richard telah berhasil membawa emasnya secara utuh. Bahkan emas itu akan Richard sumbangkan ke UNICEF atau lembaga yang khusus untuk membantu kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Dengan berhasilnya aksi kelompok ini, maka mereka pun menjadi donatur terbesar sepanjang sejarah. Dan itulah akhir cerita dari film ini. Dan Mimin ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai tamat. Dan itulah akhir cerita dari film ini. Dan Mimin ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.